termodinamika siang ini. Ya, yang sudah masuk ada 19 partisipan ya, 19 peserta yang ada baru lagi yang ada 19. Ya, di monitornya sudah keluar ya, sudah tampil keluar di layarnya, tampilannya. Sudah, Pak. Ya, jadi di minggu ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah termodinamika ya. Nah, di minggu ini, di pertemuan kali ini, kita sedikit mengenal atau memperkenalkan apa yang dimaksud dengan XRG, kemudian ada siklus daya yang daya gas, jadi siklus daya gas yang nanti analisanya itu bisa dilakukan dengan cara termodinamika, di mana ada siklus Otto, kemudian ada siklus motor diesel, kemudian ada motor bensin, lalu juga ada siklus Brayton. Di sini untuk nilai XRG atau ada yang namanya definisi energi, kalau yang di pertemuan sebelumnya itu ada namanya energi, sedangkan kalau yang ini adalah XRG. Nah, di sini di XRG ini sedikit mengenal atau mempelajari apa yang dimaksud dengan XRG. Jadi nanti bisa memberikan pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat, atau dengan mengaktifkan mic. Jadi dengan mengaktifkan mic langsung mengeluarkan suara apa yang ingin ditanyakan. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di bagian ini yang tadi sudah dijelaskan atau diceritakan secara sekilas sebagai prolognya, SRG. SRG itu adalah energi yang tersedia untuk digunakan. SRG atau energi itu banyak macamnya. Ada energi
yang berbentuk gas, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cairan. Energi ya sebagai contoh sederhana, misalkan energi yang berbentuk gas ya seperti gas LPG, kemudian ada energi yang fasenya atau wujudnya berbentuk padat atau solid seperti bahan tambang, batu bara, lalu kayu bakar, itu adalah energi yang bisa digunakan untuk melakukan proses pembakaran. Kemudian dengan adanya proses pembakaran nanti ada proses termodinamik, ada kondisi termodinamika yang di pertemuan sebelumnya ada kondisi adiabatik, kemudian isobarik, kemudian kondisi yang lainnya. Jadi ini adalah eksergi. Eksergi adalah energi yang tersedia untuk digunakan setelah sistem dan lingkungan mencapai proses kesetimbangan. Jadi pada saat ingin melakukan analisa, yang perlu dibedakan terlebih dahulu adalah mendefinisikan bagian mana yang dimaksud sebagai sistem, kemudian bagian mana yang dimaksud sebagai lingkungan. Kemudian antara sistem dan lingkungan itu saling berinteraksi atau juga bisa dikondisikan dengan sistem yang terisolasi. Nah, di sini diartikan mengalami proses kesetimbangan eksergi sehingga antara sistem dan lingkungan sudah tidak terjadi lagi pertukaran atau perpindahan energi. Ilustrasinya seperti ini, sederhananya seperti ini. Eksergi definition atau definisi dari eksergi. Di sini ada sistem, ini ada sebut aja ada sistem, ada ada pompa, kemudian ada boiler, turbin, lalu ada uap fluida cair, kemudian dipanaskan sehingga dia menghasilkan uap. Ada 1, 2, 3, 4. Di bagian ini, eksergi didefinisikan sebagai energi yang tersedia untuk digunakan. Nah, di awal di sini ada namanya W in, berarti W itu artinya usaha yang bekerja. Apa usaha yang bekerja? Usaha yang bekerja untuk menggerakkan pompa tersebut atau untuk mengoperasikan pompa tersebut. Berarti ada energi atau ada usaha yang menggerakkan pompa. Kemudian setelah pompa tersebut beroperasi, berjalan, maka dia mengalirkan uap fluida uap ke boiler, dan di boiler ini ada proses pemanasan sehingga tekanannya menjadi meningkat, lalu temperatur juga menjadi meningkat, yang mengakibatkan memiliki high pressure atau tekanan yang lebih tinggi lagi. Yang di bagian akhirnya adalah tujuannya untuk memutar turbin. Jadi turbin tersebut diputar atau digerakkan oleh uap yang dihasilkan dari boiler tersebut. Kemudian setelah turbin tersebut berputar, maka ada usaha yang atau way out atau kerja yang dikeluarkan. Nah, kerja ini inilah yang nanti akan dimanfaatkan. Nah, jadi ada way in, ada way out, kerja yang masuk, ada kerja yang keluar. Secara sederhana seperti itu ilustrasinya, didefinisikan seperti itu. Nah, pada saat melakukan atau menjalankan 4 sistem ini, ada 1, 2, 3, 4, 4 sistem yang sudah terintegrasi antara bagian
dengan bagian yang lainnya sudah saling terhubung. Jadi di sini diibaratkan ini adalah energinya. Jadi di bagian sini di sini ini adalah energi. Nah, di sini adalah energi yang tersedia untuk digunakan. Apa energi yang tersedianya? Ya, kalau misalnya untuk menggerakkan pompa, apa yang digunakan? Misalkan dia memanfaatkan energi, katakanlah energi kinetik atau energi gerak. Nah, pompa tersebut digerakkan oleh energi kinetik. Lalu pada saat berjalannya dari proses pumping, proses pompa, kemudian dari boiler, kemudian dari turbin, lalu dari turbin ini ada proses pengembunan atau kondensasi yang panas, kalornya atau uap panasnya keluar, masuk lagi cairan tersebut atau fluida cair tersebut masuk ke dalam pompa, dan dari pompa memompakan fluida cair ke boiler. Begitu seterusnya siklusnya seperti itu. Jadi inilah siklusnya. Nah, selama satu siklus itu ada energi atau yang tadi kalau di sini awalnya adalah energi kinetik untuk menggerakkan pompa, berarti ada energi yang dipergunakan langsung dipergunakan oleh ini sistem, tetapi ada juga yang terbuang. Nah, di sini ini adalah ilustrasinya atau penjelasannya. SRG itu adalah energi yang tersedia untuk digunakan. Yang sisanya ini adalah menghasilkan atau membuang nilai energi yang lain. Contohnya seperti karena di dalam pompa ini dia mengalirkan atau menyalurkan fluida cair, jelas ada friction atau gesekan yang terjadi antara fluida cair tersebut dengan piping atau dengan pipa saluran. Nah, gesekan ini ternyata tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dipergunakan. Jadi energi yang ditimbulkan antara friction atau gesekan antara fluida dengan pompa dengan pipa tersebut tidak bisa dipergunakan oleh boiler. Akhirnya dia terbuang, diarahkan seperti ini. Nah, ini adalah friction yang terbuang. Kemudian waste heat, energi panas, juga ada panas yang dari sini, dari boiler, kemudian masuk ke turbin. Dari turbin masih berupa ada uap atau ada fluida yang bertemperatur, fluida uap, masuk ke dalam ini, ke proses key out. Jadi ada panas yang terbuang lagi. Jadi ada panas yang terbuang, kemudian ada saluran pembuangan, exhaust gas, dan bagian ini. Sehingga yang berguna atau yang dimanfaatkan itu adalah energi netnya atau energi yang energi yang bersihnya. Inilah eksergi. Jadi eksergi itu bisa diartikan energi yang tersedia atau energi yang ada di bagian awal untuk menggerakkan pompa tersebut. Lalu tidak semua energi yang dihasilkan dari pompa ternyata digunakan, tetapi ada energi-energi yang keluar atau energi yang tidak terpakai, sehingga dikeluarkan ke lingkungan. Ilustrasi lain, nah ini banyak sekali ilustrasi dari eksergi. Ini sebagai ilustrasi, sebagai contoh saja, sebetulnya banyak sekali contohnya. Ini yang dipergunakan di sini sebagai contoh. Ini ada lagi sistem seperti ini, ada sistem, ada pemanas, kemudian ada heat, sumber panas, lalu
prosesnya itu dari sumber panas, pemanas ini memanaskan fluida cair, umumnya berupa cairan atau water, air, dipanaskan pada temperatur tertentu sampai fluida tersebut berubah menjadi fase uap atau berupa steam ya, berupa uap. Lalu dari uap tersebut karena dia menghasilkan temperatur yang tinggi sehingga dia memberikan kenaikan tekanan. Jadi tekanannya memberikan nilai tekanan high pressure. High pressure inilah yang memberikan tenaga atau gaya untuk mendorong turbin tersebut. Jadi turbin tersebut digerakkan oleh uap yang panas. Uap yang panas tersebut memutar turbin, kemudian turbin berputar yang terkoneksi dengan atau terhubung dengan generator. Nah, di generator ini ternyata dia menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang nanti dimanfaatkan untuk keperluan tertentu seperti misalkan keperluan industri atau keperluan rumah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ilustrasi energi awalnya sebagai sumber awalnya dari pemanas. Ya, pemanas itu bisa saja menggunakan pemanas yang bahan bakarnya atau fuelnya itu adalah bahan bakar cair, bahan bakar gas, atau bahan bakar solid berupa padat. Misalkan kalau bahan bakar padat ya bisa menggunakan batu bara untuk memanaskan atau menggunakan minyak untuk memanaskan sehingga terjadilah proses steam atau uap panas yang mampu menggerakkan turbin. Setelah dilihat, ternyata energi panas yang dihasilkan dari sumber panas itu tidak semuanya berjalan dengan atau tidak semuanya berfungsi dengan semestinya. Jadi ada energi yang terbuang. Nah, di sini ini yang diilustrasikan di bagian ini. Di sini dia menceritakan ada energi flow, kemudian ada exergy flow. Jadi ada energi yang dipergunakan, ada exergy yang aliran exergy yang mengalir sehingga bisa menggerakkan sistem tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu dari, ini hanya baru ilustrasi ya, nanti kita akan masuk lagi ke slide berikutnya. Ya, ini adalah yang tadi penjelasan dari exergy. Jadi kalau exergy itu seperti ini, ada fuel. Fuel itu bahan bakar katakanlah sebut saja bahan bakarnya itu bahan bakar cair. Kemudian hal apa yang mempengaruhi dari exergy tersebut? Ya jelas ada fungsi waktu, time, kemudian energi quantity, banyaknya energi atau kuantitas energi yang dipergunakan secara konstan, lalu potensial for use decrease itu yang dipergunakan sampai energi yang berupa fuel ini, berupa bahan bakar tersebut sampai menjadi kondisinya habis atau bernilai kosong. Lalu secara sederhana, ini hanya gambaran ya secara sederhananya untuk membedakan perbedaan antara energi dengan exergy. Jadi ada penjelasan di
bagian ini, apa yang membedakan antara energi dengan eksergi? Ini adalah tabel yang dijelaskan di sini. Perbedaan antara energi dengan eksergi. Energi ini bersifat kekal pada setiap proses, jadi tidak dapat diproduksi. Jadi balik lagi ke hukum kekekalan energi. Jadi energi itu bersifat kekal pada setiap proses, jadi tidak dapat diproduksi atau musnah. Tetapi kalau eksergi bersifat kekal pada proses mampu balik, tapi dapat musnah pada proses tak mampu balik. Jadi ada proses mampu balik. Mampu balik itu adalah proses reversible. Kalau misalnya tak mampu balik, berarti proses irreversible. Jadi ada proses irreversible. Kemudian menyatakan kuantitas energi, eksergi menyatakan kuantitas dan kualitas energi. Nah, kalau di sini menyatakan kuantitas energi ya sama seperti gambaran sederhananya atau ilustrasinya. Misalkan menggunakan bensin bahan bakar ya atau energi cair BBM bahan bakar minyak misalkan. Menggunakan bensin 1 liter. 1 liter itu adalah kuantitasnya, kuantitas energi yang dipergunakan. Tetapi eksergi, di samping menjelaskan atau menuliskan kuantitas, misalkan kuantitasnya 1 liter, 1 liter banyaknya energi itu ada 1 liter bensin Pertalite yang dipergunakan, lalu kualitasnya seperti apa? Jadi kualitas energi yang dihasilkan untuk misalkan untuk proses pembakaran pada motor bakar dengan bahan bakar menggunakan Pertalite. Apakah kualitas energi yang dihasilkan itu menghasilkan tenaga yang baik, gaya dorong yang baik pada kendaraan bermotor, atau menghasilkan energi yang kurang baik, artinya energi tersebut yang gaya yang dihasilkan tersebut tidak memberikan nilai yang optimal. Itu arti dari atau perbedaan dari energi dan eksergi. Kalau energi dia hanya menyatakan atau menceritakan kuantitas itu berapa banyak volumenya atau nilainya volume dari energi tersebut, misalkan 1 liter bensin Pertalite atau 1 liter solar. Itu kuantitas energinya, berarti menggunakan energi bahan bakar cair atau bahan bakar minyak. Kemudian kalau eksergi, selain menceritakan kuantitas, juga dia harus memberikan penjelasan bagaimana kualitas dari energi tersebut. Kalau misalkan energi yang digunakan adalah yang tadi, misalkan menggunakan bahan bakar cair, minyak, misalkan Pertalite, itu kualitas energinya bagaimana ketika terjadi proses combustion atau proses pembakaran. Apakah bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna dari energi tersebut, atau nilai usaha yang dihasilkan atau nilai kerja yang ditimbulkan dari proses penggunaan energi tersebut bisa menggerakkan atau mendorong benda dengan maksimal, misalnya mengangkut kalau itu diilustrasikan seperti kendaraan mobil ya, mobil truk atau mobil bis. Nah, berapa energi yang dikeluarkan
keluarkan untuk memindahkan, katakanlah memindahkan benda atau memindahkan barang atau memindahkan atau mengangkut penumpang. Itu adalah kualitas energinya. Jadi energi yang dipergunakan bisa menghasilkan kerja. Nah, kerjanya ini seperti apa? Apakah energi tersebut bisa mengangkut jumlah katakanlah misalnya jumlah 20 penumpang atau hanya bisa membawa 10 penumpang atau 5 penumpang kalau dipergunakan untuk kendaraan bis atau kendaraan penumpang. Jadi seperti itu perbedaan antara energi dan eksergi. Lalu yang selanjutnya mengikuti hukum termodinamika pertama. Untuk seluruh prosesnya ini adalah energi. Kemudian untuk eksergi mengikuti hukum termodinamika pertama dan kedua. Nah, kalau yang energi dia hanya dijelaskan atau dapat dijelaskan dengan hukum termodinamika pertama, tetapi eksergi melibatkan hukum termodinamika pertama dan kedua. Jadi ada penjelasan yang bisa ditambahkan di bagian eksergi dengan menggunakan hukum termodinamika yang kedua. Kemudian yang di bagian lainnya, energi tidak tergantung pada parameter lingkungan, sedangkan eksergi ini dipengaruhi oleh environment atau dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Sebagai ilustrasinya atau sebagai gambarannya ya di bagian ini energi itu tidak tergantung pada parameter lingkungan. Jadi ketika sumber energi tersebut dipergunakan atau digunakan untuk menggerakkan sebuah sistem atau satu sistem, itu energi yang dimanfaatkan atau yang dipergunakan tersebut tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan untuk eksergi tergantung pada parameter lingkungan. Jadi ketika energi dipergunakan, kemudian ekserginya dipengaruhi oleh lingkungan, artinya sistem tersebut dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan. Jadi kalau ilustrasi mudahnya atau sederhananya, misalkan ingin menghidupkan atau mengoperasikan kendaraan roda 2 atau roda 4, tetapi kondisi lingkungannya itu dalam kondisi dingin atau dalam kondisi cuacanya memiliki temperatur yang rendah. Apa yang akan terjadi? Ternyata untuk menggerakkan atau mengaktifkan sistem tersebut atau menghidupkan mesin tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalkan pada musim hujan dengan musim kemarau atau musim kering, ada perbedaan antara menghidupkan kendaraan bermotor, misalkan sepeda motor dihidupkan di musim hujan dengan di musim kering, itu akan berbeda. Perbedaan inilah yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu dibatasi oleh hukum kedua termodinamika. Kedua untuk seluruh proses termasuk yang mampu balik, tidak dibatasi untuk proses mampu balik ya. Jadi secara sederhana apa yang membedakan antara energi dan eksergi kurang lebihnya ditampilkan atau dijelaskan di tabel ini. Ya, oke, baik, ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Pak, izin bertanya, Pak. Yang bagian perbedaan itu masih kurang paham, Pak. Yang bagian bersifat kekal pada proses mampu balik itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Gimana? Kekal?
Yang nomor berapa? Nomor 1 ya? Nomor 1, Pak. Iya. Ya, jadi di bagian ini energi dan eksergi ya. Energi, ini sebelah kiri ini adalah energi, kemudian ini adalah eksergi. Jadi perbedaan yang satu ditulisnya menggunakan N, yang satu dituliskan X eksergi. Lalu di bagian ini ada tulisan bersifat kekal pada setiap proses, jadi tidak dapat diproduksi atau musnah. Ini bersifat kekal pada proses mampu balik. Nah, di sini bersifat kekal itu bisa dilihat di teori hukum termodinamika pertama ya, hukum termodinamika 1, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ilustrasi sederhananya, sebagai contoh kita ambil saja katakanlah energi panas atau sumber panas. Nah, panas itu ya mudahnya seperti menghasilkan energi panas ya, energi dari matahari. Nah, energi matahari atau panas matahari tidak bisa diciptakan, artinya kita tidak bisa menciptakan energi panas matahari, tetapi energi itu sudah ada sejak sejak alam semesta ini diciptakan. Jadi yang namanya energi panas itu sudah ada, heat energi atau energi kalor atau energi panas itu sudah ada. Cuman medianya bermacam-macam. Ada yang medianya itu menggunakan sumber sumber panas matahari. Kemudian ada juga yang menggunakan katakanlah untuk menghasilkan panas itu menggunakan kayu bakar. Jadi bahan kayu atau daun dibakar atau dipanaskan sehingga dia menghasilkan energi panas. Bersifat kekal karena kita tidak bisa menciptakan menciptakan api itu nggak bisa, sumber panas itu tidak bisa. Jadi kekal itu artinya ada kan kalau dari ini transformasinya itu dari kenapa dikatakan kekal itu dia berasal dari fisika klasik kemudian masuk ke fisika modern dan sampai saat ini. Nah, di sini kekalnya itu diartikan energi itu sudah ada dari awalnya itu sudah ada, tinggal dipergunakan atau dimanfaatkan. Seperti misalkan energi tambang atau energi batu bara itu barang tambang itu sudah ada sejak bumi ini bumi ini dibentuk atau alam semesta ini terbuat. Jadi, nah karena dia sudah ada, dia sudah bersumber dari situ, jadi nanti panas energi yang dihasilkan dari proses pembakaran menggunakan batu bara tersebut sehingga dia menghasilkan energi panas. Nah, panas inilah yang disebut dengan yang diartikan itu bersifat kekal pada setiap prosesnya. Jadi yang dimaksud dengan kekal itu artinya bukan berarti panas itu kemana-mana. Jadi artinya panas itu setelah dia dimasukkan ke dalam sistem atau bekerja di dalam sistem, katakanlah misalkan sistem pembakaran atau motor bakar menggunakan energi awalnya itu adalah bahan bakar minyak, lalu dipanaskan sehingga terjadi proses kompresi dan terjadi proses pembakaran.
Proses pembakarannya itu menghasilkan tenaga. Jadi yang energi panas tersebut ada yang sebagiannya itu dipergunakan untuk proses pembakaran, dan sisanya yang tidak terserap oleh sistem tersebut, dia akan terbuang, tapi tidak musnah. Panas itu tidak musnah, jadi dia akan menyatu lagi dengan kondisi lingkungan atau ke bagian lingkungannya. Karena lingkungannya temperaturnya bernilai sekian, misalkan temperatur dari lingkungannya 30 derajat Celcius, energi panas yang dikeluarkan itu dari pembakaran itu misalkan 80 derajat Celcius, dia terbuang ke lingkungan, menyatu dengan lingkungan, balik lagi ke hukum termodinamika ke satu, keseimbangan temperatur. Jadi temperaturnya atau energi tersebut tidak hilang, tetapi dia kekal menyatu dengan lingkungan. Nah, kemudian kalau eksergi itu bersifat kekal untuk proses mampu balik. Jadi proses mampu balik itu adalah proses reversible. Ya, sederhananya seperti ilustrasinya proses bolak-balik. Proses bolak-balik contohnya apa? Contohnya misalkan memanaskan atau memberikan panas pada lilin yang awalnya itu wujudnya fasenya itu adalah fase padat, tetapi ketika diberikan energi panas maka dia berubah menjadi lelehan atau berubah menjadi cairan. Tetapi setelah panas tersebut dihilangkan atau dikeluarkan, maka dia akan kembali lagi ke kondisi awalnya, yaitu berbentuk solid atau padat. Ini eksergi. Jadi eksergi itu bersifat kekal untuk pada proses mampu balik. Jadi nanti dilihat saja sistem tersebut, apakah sistem tersebut mengalami proses reversible atau proses irreversible. Jadi kalau misalnya bersifat sistem tersebut mengalami proses reversible itu proses mampu balik, jadi bisa berubah-ubah. Jadi bisa dari awal, dari kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi 2 ke kondisi 1 lagi bisa kembali. Contoh lain proses reversible yang tadi memanaskan lilin, kemudian